gini, gara-gara pandemi itu saya jadi punya hobi memelihara burung. Kenapa kok ganti nama dari Miss Turis jadi Miss Bella Husky? Nah itu sekali-sekali saya kena tipu tuh yang itu tuh. Begitu Itu datang ya, Kak, ya? barangnya. Hai Hebers, gimana kabarnya? Kita bakal IG live bareng seorang content creator yang tergabung di Casting Asia Creators Network. Dia adalah Bella Husky yang punya akun Instagram bernama Miss Bella. Oh ya, satu lagi, kita punya akun Instagram namanya Hebo Musik. Ya, jadi kalau kalian punya temen, punya sahabat yang jago banget bermusik, kalian bisa follow akun Hebo Musik. Dan juga guys, di Hebo Musik ini kita mau ngadain music gig ya. Jadi kita mau ngadain music gig untuk orang-orang yang sangat bertalenta di dunia musik. Mau dia bisa nyanyi, main instrumental juga gak apa-apa. Jadi pantengin terus Hebo Musik dan jangan lupa di follow. Dan selanjutnya subscribe juga kalian ke channel Hebo.com di YouTube ya. Thank you. Hai. Hai, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, maunya dipanggil Mbak Bella atau Kak Bella atau anaknya gimana nih? Boleh, yang penting gak dipanggil Bunda aja. Apa aja boleh kok. Oke, aku panggilnya Kak Bella ya, Kak. Apa mau dipanggil Miss Bella? Yang mana aja boleh, yang penting jangan dipanggil Mas ya. Iya, oke. Kak Bella gimana nih kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Ya walaupun masa-masa begini bikin kita agak-agak cepet stres ya, tapi ya alhamdulillah baik. Parno ya. Parno nggak sih Kak dengan situasi kayak gini? Tadinya kalau di awalnya sih parno banget ya, waktu baru-baru mulai itu kan kayaknya ngeri banget, apalagi dengan banyaknya berita. Terus kita ngeliatin update tiap hari, yang rasanya tuh tekan aja kan, yang positif berapa, yang meninggal berapa gitu. Terus apalagi yang sembuh lebih sedikit daripada yang meninggal gitu. Cuman lama mungkin karena udah beberapa bulan juga kan, jadi mau nggak mau kitanya harus adaptasi ya. Kalau nggak parno terus dong jadinya. Iya. Nah Kak, mau tanya, sekarang kesibukannya apa nih Kak selama pandemi ini? Bikin konten ya, full bikin konten. Full bikin konten ya, berarti dari Senin sampai Jumat bikin konten terus nih? Iya, dari Senin sampai Senin lagi, soalnya kan kita nggak kemana-mana juga ya. Iya, bener-bener. Terus Kak, kan sekarang lagi pandemi gini nggak bisa traveling nih, nggak bisa memburu kuliner juga. Nah, terus konten apa sih yang dibuat sekarang Kak? Kalau sekarang itu kan waktu traveling itu masih banyak juga stok video yang belum ditayangin, jadi ya rata-rata stok-stok yang belum dikeluarin dulu gitu sambil dibahas, biar orang-orang tuh ngerasain jalan-jalan virtual gitu selama masa kayak gini. Oh gitu, oke. Nah Kak, dari sekian banyak konten-konten yang udah Kakak bikin nih ya, yang macem-macem nih tantangannya dan kreativitasnya itu, bisa dijelasin nggak Kak yang paling menarik itu yang mana sih? Yang paling menarik sih, saya baru maksudnya ngerasa paling menarik banget sih ngomongin penipuan ya, karena memang walaupun udah kayaknya informasinya udah banyak, tapi kayak tetap aja masih sering terjadi dan masih banyak banget orang-orang yang kena berbagai macam modusnya gitu. Jadi kayak tetap menarik sih ngomongin penipuan. Kak, ide pertama bikin kayak konten penipuan itu gimana? Itu beneran Kakak lagi telepon langsung bikin kontennya atau gimana sih Kak? Kalau yang awalnya kan pertama soal ngomongin penipuan kan gara-gara waktu itu kan saya ikutan dating site kan, yang ini waktu itu ketemunya love scammer. Jadi ketemu waktu lagi di dating site, terus karena waktu itu saya juga sempat percaya sama dia, yang berarti kan ibaratnya udah masuk jebakan Batman nih. Nah itu saya kepikirannya gini, oh berarti kalau saya aja bisa kena, otomatis masih banyak lagi nih perempuan-perempuan di luar sana yang bisa kena gitu. Itu awalnya di situ. Tapi kalau yang soal penipuan yang kayak telepon, saya kan kebetulan punya 2 handphone, jadi ada yang ini sama yang ini. Begitu udah tahu ini penipuan, saya langsung otaknya, oh kalau gitu kalian aja direkam gitu. Kalau konten kreator emang otaknya harus cepet memang. Harus cepet nangkep. Oke, ini harus dibuat konten gitu ya Kak ya. Iya. Miss the moment. Iya betul. Nah Kak, tapi di balik itu Kakak pernah beneran kena tipu nggak sih? Beneran kena tipu? Oh saya justru kena tipunya gara-gara ini, waktu itu mau bikin video soal perbandingan antara tas KW sama tas branded yang asli sama yang KW. Terus sempet memang dicari yang KW ini.
Nah itu sekali-sekali saya kena tipu tuh yang itu tuh. Begitu Itu datang yang mana? barangnya, KW, ternyata KW. iya begitu. Iya, memang carinya yang KW, tapi kan waktu itu memang carinya yang kualitasnya masih rada bagus. Ternyata Oke, pas KW datang super ya. barangnya yang KW, ge KW, geret banget kenapa tuh, gitu. kayak parah gitu. Terus akhirnya Jadi gimana kayak Kak, dibalikin lagi atau orangnya kabur? Udah kabur pasti ya. enggak, itu juga kesalahannya waktu itu karena memang niatnya buat bikin video, jadi begitu barangnya datang udah langsung cuman dipegang kan, oh belum di unboxing nih, jadi waktu itu cuman udah langsung kasih bintang 5, nggak dibuka. Begitu pas di unboxing, waduh ternyata ngaco, akhirnya ya videonya nggak tayang juga. Gitu. Nah Kak, ada yang nanya, kenapa kok ganti nama dari Miss Turis jadi Miss Bella Husky? Oh Jadi Bella iya, jadi iya, jadi dulu awalnya tuh memang namanya Miss Turis karena kan emang waktu itu senengnya traveling. Nah terus cuman setelah sudah hampir 3 tahun mau ke 4 tahun itu saya lebih banyak sekarang itu lebih sering di sini dan udah jarang banget traveling gitu. Jadi kayaknya dan maksudnya kesenangan saya tadinya kan sharingnya tentang traveling aja. Tapi jadi banyak juga yang pengen saya sharing itu kayak soal relationship, terus juga kayak soal mental health. Banyak lah yang pengen dibahas selain traveling. Makanya supaya tidak bikin orang misleading, supaya nggak misleading, saya ganti namanya jadi Miss Bella Husky ke nama saya sendiri. Gitu. Oh gitu. Terus Kak, kalau misalnya biasa kalau traveling itu Kakak solo traveler atau grup traveling gitu Kak biasanya? Kebanyakan sih sendirian, kecuali kalau umroh ya. Kalau umroh kan mau nggak mau harus barengan gitu. Tapi rata-rata sendirian. Kalau sendiri berani Kak? Itu benar-benar sendiri Kakak harus cari semuanya sendiri atau sendiri in the group yang Kakak nggak kenal sama orang lain gitu? Sendiri. Jadi saya itu berangkatnya sendiri, tapi memang kan saya punya kamu nggak tahu pernah dengar atau enggak yang namanya situs namanya Couchsurfing. Jadi Couchsurfing itu adalah yang mempertemukan para traveler di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya saya mau pergi ke negara A, jadi nanti sebelum berangkat saya udah cari temen dulu di sana, terus tanya-tanyanya sama mereka. Jadi lebih tanya informasi ke lokal langsung ketimbang ikut grup sih. Karena kayaknya kan kalau jalan-jalan sendirian tuh lebih seru aja gitu, lebih banyak yang bisa dieksplor. Tapi pernah nggak sih Kak merasa takut? Kan biasa orang kalau solo traveler itu kayak takut gitu nanti di situ kenapa gitu kan? Takut nggak sih Kak? Pernah? Iya. Pernah sekali itu paling takut itu waktu pergi ke Afrika Selatan, karena waktu itu niatnya ikut temen, jadi bukan saya sendiri yang pengen ke Afrika Selatan, karena ada temen yang mau pergi ke Afrika Selatan, terus saya ikut. Cuman ternyata waktu itu karena situasi, jadi mereka udah pulang duluan, saya masih di Afrika selama sehari. Nah, 2 hari. Jadi waktu itu rasanya takut karena saya sama sekali nggak riset tentang negara itu. Dan memang di sana kejahatannya tinggi, makanya tertekan. Iya. Makanya kalau supaya nggak takut, kalau mau traveling, coba untuk riset dulu sebelum berangkat. Soalnya kalau makin banyak yang kamu tahu, rasa takutnya pasti semakin berkurang. Iya, betul. Harus di riset dulu ya Kak, berarti solo traveler nggak apa-apa, tapi harus tahu negara yang itu seperti apa gitu ya. Betul. Oke. Terus Kak, setelah pandemi ini ada rencana apa nggak ke depannya, kayak mau traveling lagi nih atau mau buka usaha atau apa gitu Kak? Kalau traveling nggak dulu ya, kayaknya. Traveling yang masuk deket-deket Kak, yang deket-deket, yang jauh-jauh kan masih belum dibuka. Iya, paling kalau misalnya dekat-dekat saya pengennya lagi gara-gara pandemi itu saya jadi punya hobi memelihara burung. Ya, ini kayak aneh banget gitu kan, tahu-tahu saya jadi baru aja miara merak kan. Nah terus karena sama sekali nggak punya pengalaman, jadi kayak banyak Google, terus akhirnya kayak penasaran banget setelah pandemi saya pengennya tuh kayak datang ke penangkaran merak gitu untuk melihat gimana sih cara mereka caranya mereka menangkarkan merak gitu. Jadi pengennya justru kayak ke daerah Jawa Timur atau ke Jawa Tengah yang mana ada penangkaran. Itu nggak jauh-jauh dulu. Oh gitu, oke. Baik. Terus Kak, aku mau tanya lagi, nah kalau misalnya favorit negara yang Kakak kunjungi itu apa Kak? Yang udah dikunjungi itu apa sih favoritnya yang paling bagus gitu di mata Kakak? Brazil. Saya seneng banget sama Brazil soalnya. Kayak memang sesi dari dulu, jadi kayak seneng aja, walaupun nggak aman. Iya sih, betul. Last questions ya Kak ya. Nah aku mau tanya Kakak, misalnya kalau berpergian gitu kayak udah disponsori Kak atau semua biaya sendiri nih Kak? Oh masih biaya sendiri sih, kecuali memang perginya untuk kerjaan.
Heeh. Oke. Nah Kak, terakhir ya, harapan Kakak di tahun yang pandemik ini apa Kak? Harapannya kayaknya kalau lagi pandemi gini harapan kita semoga ini bisa cepat selesai ya, dan kita mungkin bisa cepat beradaptasi. Mungkin kitanya juga udah bisa, karena kasihan juga kan dengan kita semua di rumah kan, maksudnya banyak banget pekerjaan yang terimbas dari pandemi ini kan. Mudah-mudahan kalau misalnya vaksinnya belum ketemu, setidaknya kita semua bisa menemukan cara supaya bisa beradaptasi dan bisa bekerja seperti biasanya gitu. Oke. Baik Kak Bella, terima kasih Kak atas waktunya udah mau di sini. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk CACN yang bisa menghadirkan Kak Bella di sini. Sama-sama. Iya Kak, thank you Kak, dan sehat selalu, terus kreatif, semoga subscribernya makin tinggi ya Kak ya. Amin. Makin banyak, dan semoga mencapai 1 juta cepet ya Kak, 1 juta subscriber. Amin. Iya. Oke Kak, kalau gitu. Thank you Kak. Terima kasih. Bye. Nah, itu dia Heboverse, tadi barusan kita live dengan content creator dari Casting Asia Creators Network. Sekian dari saya dan sampai jumpa. Bye.